Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya dari awal hingga akhir zaman. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, mari kita berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah. Takwa yang sebenar-benarnya. Di antara makna takwa yang sederhana adalah melaksanakan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya larang. Jamaah rahimakumullah, dan takwa adalah bekal terbaik untuk kembali kepada Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Allah berpesan, berbekallah kalian, ingat kata Allah, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Jamaah rahimakumullah, takwa satu kata yang kita paham maknanya. Tinggal kita berusaha untuk mewujudkannya. Apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, kerjakan. Di antaranya sebentar lagi Allah dan Rasulnya perintahkan untuk berkurban. Kurban ini saya yakin kawan-kawan masih paham lah fikih kurban ya. Fikih kurban ini dari segi hukumnya ulama beda pendapat hukumnya. Kalau majelis tarjih memilih hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, dalam kurung sunnah yang mendekati wajib bagi yang mampu. Kalau mazhab Hanafiyah memilih hukum kurban itu wajib bagi yang mampu. Jadi ada dua pendapat tentang hukum berkurban. Tapi kebanyakan umat Islam memilih sunnah. Akhirnya enggak berkurban, kan cuma sunnah. Jamaah rahimakumullah, di antara dalil yang diambil oleh para ulama yang mewajibkan kurban, yang pertama surat yang paling populer ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Pada ayat kedua, maka dirikanlah sholat karena Allah dan berkurbanlah. Sebenarnya hadis itu maksudnya adalah penyembelihan unta. Kalau secara letterlessnya itu menyembelih unta. Jamaah rahimakumullah. Kemudian dari hadisnya yang dipilih oleh ulama yang mewajibkan kurban adalah hadis man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa saja yang diberi kelapangan rezeki tapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Ancamannya seperti itu. Kalau dimampukan berkurban tapi dia nggak mau berkurban, bahasa kasarnya nggak usah lagi ke masjid. Sementara masjid adalah tempat yang dirindukan oleh orang-orang beriman. Jadi kalau kita punya anak, kita katakan kalau kamu nggak nurut saya, kamu nggak usah pulang lagi ke rumah. Bayangkan kira-kira gimana perasaan anak itu sementara dia masih pengen tinggal sama orang tua. Nah, jamaah yang ketiga, kenapa sebagian ulama memilih kurban hukumnya wajib? Karena Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah ini. Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah kurban. Pernah dalam masa paceklik hanya satu domba. Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ala ummati Muhammad. Kata Nabi, dengan nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad dan dari umat Muhammad.
saking Nabi sayang sama umatnya. Jadi kalau ada umat Nabi SAW yang nggak berkurban selama hidupnya karena nggak mampu, Nabinya sudah pernah berkurban untuk atas namanya. Sayangnya Nabi sama umat. Najamahumullah. Itu yang menjadi dasar sebagian ulama terutama mazhab Hanafiyah memilih kurban itu hukum fikihnya wajib bagi yang mampu. Siapa sih yang mampu? Yang mampu itu apabila seseorang kepala rumah tangga yang mempunyai makanan di rumahnya selama 4 hari itu 27, 28, 29, 30 Mei nanti. Mana kalender kita? Nggak ada lagi yang lebih kecil dari itu. 27, 28, 29, 30 Mei 4 hari ini di rumah kita ada makanan yang membuat keluarga nggak kelaparan. Lalu ada harta apapun bentuknya, emas, duit yang bisa kita beli minimal seekor kambing, maka kita telah dikatakan mampu berkurban. Jadi kalau kita bicara mampu berkurban, jangan gunakan akal kita, karena akal manusia selalu berkata saya ini belum mampu. Padahal tabungannya ada 10 juta. Jangankan 1 kambing, 3 kambing juga kebeli. Ya. Jadi kalau kita bicara mampu, ukurannya seperti itu. Pada 4 hari tanggal 10 Zulhijjah Lebaran, 11, 12, 13 hari tasyrik, 4 hari ini di rumah kita, istri dan anak-anak kita serta orang yang menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya, misalnya ada mertua kita, ada orang tua kita ikut kita, 4 hari ini mereka akan kelaparan, lalu kita ada uang yang bisa dibeli minimal seekor kambing, maka kita telah dikatakan mampu berkurban. Kalau tanggal Masehinya tadi 27, 28, 29, 30 4 hari. Jadi jawabahumullah sederhana banget. Tinggal kita hitung-hitung nanti di 4 hari pada nggak tuh beli kambing. Kalaupun nggak mampu beli kambing ideal umur setahun, kata Rasulullah, jika engkau tidak mendapatkan domba atau kambing yang musinnah, maka boleh berkurban dengan domba jazaah. Domba jazaah itu domba yang umurnya 6 bulan ke atas. Yang kalau di Indonesia dulu namanya apa? Biri-biri, kambing yang bulunya kebalik gitu. Bayangkan, sankingnya Nabi menyuruh kita berkurban. Kalau nggak mampu beli yang ideal minimal umur setahun, 6 bulan pun boleh. Kalau kata orang seberang, kambing kacang apa wedus gembel, kan jelas-jelas. Itu sankingnya artinya, sankingnya diperintahkan berkurban. Kata Imam Ibnu Qayyim, kurban adalah ibadah harta yang paling mulia. Yang paling tinggi kedudukan ibadah harta itu bukan haji, bukan zakat, tapi berkurban. Itu pendapat sebagian ulama. Mengapa jamaah rahimakumullah? Karena kalau zakat itu memang harta orang ada pada diri kita, memang mesti kita keluarkan hak orang lain. Tapi kalau kurban murni hak kita keluarkan karena mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga beberapa ulama termasuk Imam Al-Qayyim menyebut ibadah harta yang paling puncak berkurban. Nah, jamaah rahimakumullah. Kemudian yang memilih sunnah muakkadah, pilihan kedua hukum fikihnya, apa dalilnya? Karena Abu Bakar pernah tidak berkurban sekali dalam hidupnya. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah juga enggak berkurban, padahal mereka waktu itu sedang dalam keadaan mampu. Tinggal kita milih yang mana, silahkan.
Idealnya satu kepala keluarga itu satu hewan kurban, dan itu kurban minimalis. Kurban minimalis itu gimana? Satu rumah tangga berkurban satu ekor kambing, itu kurban minimalis. Atau satu sapi pembiayaannya ditanggung oleh 7 kepala keluarga, itu kurban level 1, sebelah level 1. Kalau mau level puncak Ustaz, berkurban seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, 100 ekor unta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba. Nah ya dagingnya sepenanggalnya kebagian 20 kilo. Itu baru yang tertinggi. Kalau Nabi kita pada haji wada berkurban 100 ekor unta. Unta ini nyembelihnya mudah, berdiri diikat, tas, selesai. Nggak perlu dirobohkan. Kalau dirobohkan nggak selesai 100 ekor unta itu 4 hari ya. Payah numbangnya. Beda, nyembelih hewan sapi dengan unta beda cara. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi ada 2 hukumnya. Yang pertama, sebagian ulama menetapkan wajib, yang kedua sunnah muakkadah. Nah, jamaah rahimakumullah, kemudian kurban ini dilakukan oleh kepala rumah tangga saja. Kalau bisa nggak usah gantian. Kalau masih ada ayahnya, atas nama ayahnya itu pula, maka seluruh keluarganya yang sifatnya usul ke atas, ayah ibunya dapat pahala kurban. Ke bawah furu anak cucunya dapat pahala kurban. Jadi kalau kita nggak terbiasa kan, tahun ini ayah, tahun besok ibu, tahun besok anak pertama, tahun besok anak kedua, anaknya cuma 2, tahun besok nggak kurban lagi. Kok nggak kurban? Sudah semua. Padahal kurban ini ibadah tahunan, setahun sekali, bukan sekali seumur hidup. Sekarang saya tanya nih kawan-kawan, sebutkan 2 ibadah yang dilakukan sekali seumur hidup. 50.000 duit siapa ya? Bang Haji. Ya, haji salah. Haji bisa berulang-ulang. Pak Komar, Kiai Komar entah berapa puluh kali. Hitung-hitung lagi. Akikah betul. Yang kedua? Salah, haji boleh berulang-ulang. Abah Komar mungkin sudah 20 kali kan. Saya lihat TikToknya lagi saya langsung dalam raudhah kemarin. Halo guys. Apa? Nah betul. Tapi karena 2 jawaban nggak jadi 50. Hanya 1 orang. Hitam sunat. Ada yang sunat 2 kali? Nggak ada, hilang anunya ya. Iya. Pertama akikah, kedua hitam bersunat. Itu ibadah sekali seumur hidup. Kurban setiap tahun. Ya ayuhan nas, kata Nabi, ya kulli udhiyati kulli amin. Kalian berkurban setiap kullu amin, setiap tahun bagi yang mampu ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ibadah tahunan cukuplah atas nama kepala keluarga, enggak usah pindah-pindah, kecuali ayahnya sudah meninggal, boleh atas nama ibunya, dan ibunya meniatkan ini kurban dariku dan untuk seluruh keluargaku, semua dapat pahala kurban. Nah, tadi saya katakan bahwa 1 ekor kambing untuk 1 keluarga itu kurban minimalis. Kalau kita mampu 10 kambing untuk 1 keluarga, Ustaz nanti nyembelih nama siapa? Nama ayahnya itulah. Nggak usah dibagi-bagi. Walaupun dibagi-bagi boleh, nggak haram boleh. Tapi kalau lihat Nabi berkurban, Nabi semua atas nama Nabi dan untuk keluarga Nabi. Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad
Ya Allah, terimalah kurban dari Muhammad dan dari keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, kurban dilakukan ketika masih hidup inilah, jangan nunggu mati. Jadi ibu-ibu yang punya gelang emas, cincin emas, kalung emas, emas sekarang 3 juta lebih sekilo. Belum. Jadi kalau punya cincin 5 gram, jual segram, udah bisa beli kambing. Jangan nunggu meninggal dunia. Kalau nunggu mati, nanti pas ibu meninggal, mantu perempuan tersenyum. Kok kamu senyum nak? Udah lama saya incar gelang mak itu. Kenapa sih harus dalam keadaan hidup sang pengkurban, sahibul kurban? Karena Nabi mengajarkannya ketika beliau masih hidup. Kita ini kebanyakan kurban kalau sudah meninggal dunia baru kurban. Padahal Nabi mengajarkan berkurban ketika masih hidup. Ustadz, boleh gak berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Kalau dia pernah bicara, pernah ngomong pada siapapun, saya ini kalau ada duit pengen kurban, didengar oleh tetangganya, keluarganya, lalu dia meninggal, maka boleh atas nama yang bersangkutan. Tapi kalau dia nggak pernah berwasiat ngomong apapun, nggak perlu berkurban untuk atas namanya, karena dia nggak ada sama sekali niat mau berkurban. Kalaupun berkurban, maka pahalanya dihitung pahala sedekah, bukan pahala kurban. Yang orang makmul itu di fatwa tadi seperti itu. Dan ulama-ulama sedunia juga hampir sama pendapatnya. Kalau dia pernah ngomong pengen kurban, kalau dia meninggal, maka boleh berkurban untuk atas namanya. Tapi kalau nggak pernah sama sekali nggak perlu. Mirip dengan badal haji. Badal haji itu kalau orang tua kita pernah ngomong atas nama siapa, saya ini kalau ada duit pengen haji loh. Nah, sampai hari meninggalnya nggak berangkat haji, lalu tetangga cerita, ayahmu dulu pengen haji, pernah ngomong sama saya. Nah, kita boleh badalkan haji, diterima amal ibadah hajinya, pahalanya pahala haji. Tapi kalau nggak pernah ngomong, nggak usah. Jadi beramal dalam Islam ini bukan menggunakan akal kita, tapi menggunakan dalil. Nah, jamaah rahimakumullah, kenapa diperintahkan berkurban ketika kita masih hidup? Ada 4 sunnah minimal yang bisa kita ambil pahalanya. 1, kalau mampu kita berkurban ini, kita menyembelih sendiri kalau mampu. Laki boleh, perempuan boleh nyembelih ini. Nggak ada harus laki-laki. Kalau istrinya lebih ganas dari lakinya, jangankan kambing, kata dia, laki gua aja gua sembelih aja lawan. Ini ya. Jadi sunnah pertama, kita menyembelih hewan kurban kita sendiri. Kalau nggak mampu, serahkan ke orang lain dan kita hadir di tempat pemotongan hewan kurban itu. Hadir. Nanti kita di situ zikir, berdoa dan takbir, tahmid, tahlil. Ketika ditempelkan pisau itu di leher kambing kita, kita mulai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ingat di Muhammadiyah takbirnya Allahu Akbarnya 2 kali. Saya udah lama betul perasaan saya jarang dengar orang Muhammadiyah takbirnya 2 kali. Pasti Allahu Akbarnya 3 kali. Nggak tahu apa mereka lupa atau memang nggak tahu, Allahu Akbar. Nggak tahu. Kurang umum. Kita ini terkadang takut menampilkan identitas kita sendiri. Ya. Jadi saya itu sampai hari ini masih mempromosikan di kampung-kampung. Ada orang yang sangat anti dengan Muhammadiyah. Tapi sekarang alhamdulillah dengan pendekatan secara terus menerus dekat. Jadi kalau takbir Muhammadiyah itu tarjih memilih Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi ketika ditempel tuh, terus kita takbir, tahlil, tahmid sampai kambing itu betul-betul mati. Setelah itu kita boleh berdoa Allahumma firli dan sebagainya.
Kalau kata Ustaz Hidayat, ini wajah jasi, terus bacakan itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga sunnahnya kita hadir di situ adalah melihat dahsyatnya sakaratul maut. Ketika sapi disembelih, oh matanya mendelik, sakitan dia. Nah inilah sakaratul maut. Jadi bagi orang beriman, berdetak jantungnya lebih cepat. Tapi jangan lupa sebelum sapi itu mati selfie dulu ya kan? Halo guys, ini sapi kita loh. Kamu korban nggak guys? Aku korban perasaan. Boleh selfie boleh kan? Tapi ingat kata para ulama, kurban ini bagi sahibul kurban, godaan setannya kepada mereka adalah supaya berbangga-bangga dengan hewan kurban. Itu untuk sahibul kurban, orang yang berkurban didatangi setan untuk menggodanya supaya dia membangga-banggakan hewan kurbannya. Dibawanya kambingnya tinggi besar, dipepetnya sama punya kawannya pendek, nah nggak lempar itu bagi sahibul kurban. Kok sapi kamu kayak gitu ya dong, sapi saya tegak. Kadang enggak, itu enggak terus jangan aja. Maka kepada sahibul kurban berhati-hati. Bagi sahibul kupon, jangan singgung sahibul kupon. Ini sahibul kupon digoda oleh setan untuk rakus serakah. Mau kupon 5. Iya. Kuponnya 1, tapi ketika dibagi cumpuk-cumpuk daging komen, ini kurang loh yang ini kurang nih. Nah, diincarnya itu nanti. Nah, saya bilang gitu. Walaupun udah diincar, masih juga ditimbangnya. Udah dikresek, pegang tangan mana lebih berat dia? Nah ini dia kata dia. Hati-hati, ini kata para ulama, kata saya. Karena godaannya itu. Sahibul kurban digoda supaya dia bangga, membanggakan dengan hewan kurbannya. Sahibul kupon rakus pengen paling banyak. Ini lebih berat lah, iya yang ini aja, tulang dalamnya. Nyampe rumah penonton kecewa. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi itu yang ketiga, kita melihat dahsyatnya sakaratul maut. Yang keempat, apa sih sunnahnya ketika kita berkurban itu? Kita menikmati hewan daging kurban itu. Kalau Nabi ambil hatinya dibakar, dipanggang, dinikmati. Jadi jangan mengatakan saya nggak mau makannya, jangan. Sedikit pun jadilah itu sunnah Nabi. Saya nggak makan kambing, ambillah yang lain, jantungnya, hatinya, ya, tanduknya jangan keras ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Berapa banyak sahibul kurban? Maksimalnya 1/3. Di Al-Hajj 36 itu Allah menjelaskan global saja. Sebagian kamu makan kata Allah, sebagian kamu kasih orang yang nggak minta-minta, sebagian lagi yang minta-minta. Sehingga ulama itu ada yang menafsirkannya 1/3 untuk sahibul kurban paling banyak. Paling banyaknya 1/3. Tapi kalau dia hanya 1/5 tak jadi masalah, lebih baik lagi, pahala lebih besar. 1/3-nya untuk orang miskin, 1/3-nya untuk karib kerabat, ya, onaan, sepupu, ustadznya, guru ngajinya, ulamanya di kampung itu, ya. Tapi hari ini nyaris nggak bisa diterapkan. Kenapa? Bagi rata itu. Karena ada orang kaya sebenarnya nggak punya hak dia mampu berkurban. Tapi kalau nggak dikasih kupon, ngedumelnya setahun itu. Dari lebaran akhir tahun ini sampai tahun depan. Ya, ini fakta ini. Laju nggak dianggap lagi. Saya kayak orang bukan kampung sini kata dia. Kata kawan kamu mobil ada, rumah besar, bini besar, kok masih mau daging kurban? Enggak tahu. Bagi rata aja, ujungnya sekarang hampir semua bagi rata. Saya nggak tahu di sini. Sama aja. Itu mana? Ya.
Kalau saya nasihati kawan-kawan yang punya, malu lah, nggak level aku makan daging kurban, aku beli sentral 5 kilo sanggup, nggak level. Tapi kan berarti Ustaz buang sifat bakhil itu. Kalau nggak dikasih, ketua panitia setahun nggak ditegur ya. Jak papasan buang muka deh. Kenapa kamu nggak negur dia lagi? Oh ya ngomong. Enggak, orang persyarikatan dia kayak gitu. Kalau kita mampu ngapain? Berkurbanlah kita. Dan tidak harus dikasih ke panitia. Kalau kita hanya mampu beli kambing di rumah aja, apalagi domba jazaan tadi, yang 6 bulan tadi ya nggak? Bawa ke panitia. Kamu beli kambing apa anak kucing? Ada kawan di situ tukang ngeledek pulang. Marah dia, bawahnya pulang domba. Udahlah dong, kita sembelih di rumah aja. Oke, kata dombanya. Malu saya di sini, orang tinggi semua. Ya, jadi nggak harus panitia itu karena sudah sangat banyak. Ya, dan ingat jemaah, panitia tidak punya hak di luar jatah dia sebagai warga. Jangan. Ya, hati-hati panitia kawan-kawan, dimanapun jadi panitia tidak punya hak kecuali memang jatah dia sebagai warga masyarakat. Ustaz, kami dapat apa dong? Kan capek dapat pahala yang besar sebagai wakil sahibul kurban. Jangan selap-selip. Kambing 8 dikumpulkan kaki tinggal 24. Kok kakinya 24, kambing 8, mestinya berapa? 8 kali 4, 32. Oh, ini jenis kambing kaki 3. Ya, jangan haram, kecuali minta izin kepada sahibul kurban. Jangankan kakinya, telur duanya itu juga haram. Gak ada hak kita. Kita dapat apa? Dapat pahala. Kata Nabi, barang siapa yang menjual kulit hewan kurban, tiada kurban baginya. Kata Ali bin Abi Thalib, aku diserahi Rasulullah untuk menyelesaikan pemotongan hewan kurbannya 100 ekor unta. Aku bagi-bagi kulitnya. Jangan kalau kulitnya pelana unta itu, pelana pakaiannya itu, tempat duduk joknya itu, aku bagikan semua. Nabi melarang aku untuk mengambil apapun dari hewan kurban sebagai upah jagal, dilarang sama Nabi. Ambil dari harta yang lain. Jadi jangan nanti mentang-mentang panitia merasa punya hak sebagai upah karena capek. Ya. Sering kejadian seperti itu. Maka semakin kesini semakin ketat aturan panitia. Sebagian tempat dipasang kayak polis lain gitu ya, pakai plastik. Ya. Selain panitia dilarang masuk arena. Kawan udah lama ngikat telur dulu ya. Kadang malah pakai seragam. Dia nggak seragam, minggir. Waduh, kawan lesu. Nah, yang telur sana itu udah saya incar dari tadi. Jadi nggak boleh. Kalau kita 1 sapi 7 kepala keluarga yang pembiayaannya, kemudian kita misalnya minta upah, minta tolong sama tukang jagal, akadnya harus jelas. Pak jagal, kalau ngurus sapi 1 berapa? 600 Pak. Oke. Boleh nggak 500? Nggak boleh Pak. Kalau kami kasih kepalanya, boleh nggak 500? Boleh. Nah itu nggak jadi, nggak sah kurban. Tidak boleh menjadikan apapun dari hewan kurban sebagai bagian dari upah tukang jagal, nggak boleh. Diambilkan harta yang lain. Kalau kita mau ngasih nanti hukumnya sebagai hadiah. Pak jagal berapa kemarin jadi 600? 600. Ini 2 paket untuk Pak jagal. Oh makasih Pak. Itu namanya hadiah, bukan merupakan bagian dari upah jagal, bukan. Sama panitia juga begitu, nggak ada hak upah dia. Kalau dia mau minta upah, dia ngomong sama sahibul kurban, kami urus sapimu tapi kami minta per kepala ini 100.000 rupiah. Oke. Jangan ngambil dari hewan kurban itu. Bahkan kalaupun ada kulitnya, nggak boleh kita jual lalu duitnya kita bagi-bagi dengan orang yang berkurban. Sahibul kurban nggak boleh. Kalau ada kulitnya, solusinya yang pertama memang dipotong-potong, yang mau ambil. Ya kan ya? Atau yang kedua, tawarkan ke seseorang.
Ibu mau kulitnya, mau tapi saya nggak bisa ngolahnya. Kami bantu jualin ya, iya. Jualin nanti duitnya kasih ke ibu itu. Jelas. Nah, adapun sisa duit di luar harga hewan kurban boleh kita serahkan ke masjid. Misal, contoh, kita kumpul 3 juta per orang beli sapi. Satu berarti 21 juta. Ongkos plastik segala macam sisa 500.000. Nah, sisa ini bukan merupakan bagian dari sapi itu, boleh dikasih ke infak masjid. Nah, gimana kalau kami bagikan kembali Ustaz ke yang sohibul kurban? Sebagian pendapat mengatakan nggak boleh, nggak boleh. Jadi dia dikembalikan ke fasilitas umum masjid. Tapi kalau dari hewan kurbannya, entah kulitnya, entah kepalanya, itu nggak boleh sama sekali. Dia hanya boleh untuk hadiah atau diberikan ke orang miskin, lalu kita bantu jualnya, duitnya kasih ke orang miskin itu, selesai. Ajabakumullah. Jadi karena ini ibadah yang sudah jelas ada aturannya, jangan kita gunakan akal kita. Kami capek, masa nggak boleh masak 3-4 kilo daging sapi ini? Nggak boleh. Boleh masak kalau kita izin. Sohibul kurban 7 orang ya. Boleh nggak kami ngambil daging kurban ini untuk kami masak, mindang untuk makan panitia? Kalau kata 7 orang boleh, silakan ambil untuk masak. Daging siapa yang dimakan itu? Daging sohibul kurban. Jatahnya sohibul kurban. Ini kita makan itu, bukan jatah orang miskin. Kejadian di mana-mana, nggak ada izin, nggak ada ngomong, tahu-tahu sudah matang, pindang tulang itu, makan mau ini daging siapa yang kita makan? Udah nyatet malahan. Jadi hati-hati kawan-kawan yang lalu biasa. Kemudian kurban ini tidak ada kaitan dengan akikah. Jadi jangan lagi ada alasan kenapa nggak kurban? Saya belum akikah. Nggak ada. 2 ibadah yang berbeda. Akikah tanggung jawab orang tua kita atau kakek kita kalau mereka punya secara ekonomi, atau yang kedua ya mereka ngerti lah ilmunya itu. Kalau zaman dulu rata-rata kenapa nggak akikah? Pertama, zaman dulu itu memang saro. Jangankan memotong kambing 2 untuk anak laki-laki, makan daging aja hanya 2 kemungkinan. Satu, ada orang mati, 7 hari. 2, ayamnya yang mau mati, ayamnya diem. Pak, apa bune? Ayamnya udah diem loh, sembelih daripada mati. Jadi hanya 2 kemungkinan zaman dulu kalau kata orang-orang itu saro. Yang kedua, mungkin ada yang mapan, ada harta tapi belum paham agama. Udah lewatin aja. Jadi nggak ada kaitan antara kurban dengan akikah, nggak ada kaitan. 2 ibadah yang berbeda, walaupun hukumnya secara fikih sama kuatnya, sama-sama sunnah muakkadah. Dan hewannya pun sama. Cuman untuk akikah diutamakan kambing. Adapun untuk kurban sama kuat, sapi dengan kambing. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya kurban dilaksanakan di kampung sendiri. Oke, baik. Jadi kurban dilakukan tidak ada kaitan dengan akikah, dilakukan di kampung kita sendiri, kecuali di tempat kita sudah banyak yang berkurban, boleh dialihkan ke sebelah. Itu ya jamaah rahimakumullah. Jadi nggak ada lagi alasan, Bapak nggak kurban Pak, saya kurbannya di kampung. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian ada larangan yang berkaitan dengan memotong kuku, rambut, dan bulu lainnya. Kata Rasulullah SAW, jika seseorang akan berniat berkurban, maka masuk tanggal 1 Zulhijjah, janganlah dia memotong sedikit pun dari kuku dan rambut-rambutnya. Kuku kita, rambut kita. Ini khusus sahibul kurban, bukan seluruh keluarga, bukan. Ayahnya saja, kalau yang berkurban itu atas nama ayah. Nah, tapi larangan ini tidak bersifat haram. Hanya kalau enggak dipotong lebih afdol. Apa sih tujuannya kata ulama? Menyerupai yang dilakukan oleh orang yang berhaji. Orang berhaji ketika ihram tidak boleh motong kuku, tidak boleh motong rambut itu.
Sebagian ulama mengatakan begitu. Apa sih tujuannya, hikmahnya apa? Menyerupai ibadah haji yang sedang di Mekah sana. Itu alasannya ya. Nah, kalaupun kita nggak kuat, kuku panjang, nyelip pula, tubuh masuk ke sini kan nggak nyaman, susah tidur kan ya. Potong aja. Apalagi kalau kita kuku panjang ini membuat kita tiap malam mimpi dikejar gerandong sama malampir. Ya. Apalagi itu. Dulu orang tua, setahu saya, orang tua kita dulu nggak tahan betul kuku panjang. Dikit aja langsung potong, nggak nyaman katanya. Itu. Kalau sekarang tidak, saya lihat anak-anak SMA tuh kukunya mengerikan, panjang. Nah, jamaah rahimakumullah, jadi larangan memotong kuku dan rambut itu sifatnya bukan berarti kalau dia potong batal kurbannya, enggak, cuman kurang afdol. Afdolnya jangan dipotong nanti. Kapan motongnya? Setelah hewan kurban kita disembelih. Tapi jangan pula over ya. Datang ke tempat penyembelihan kurban, nyampe situ, udah belum kambing saya? Udah, oke bro, motong kuku. Enggak usah. Di satu tempat saya lihat bawa kau kuku semua, taruh keluar sini, taruh keluar biar kelihatan. Lebay. Biasa aja. Nah, jamaah rahimakumullah, lanjut. Tadi saya katakan kurban dilakukan di daerah sendiri, di kampung sendiri. Kalau di kampung kita ada orang non muslim dan dagingnya ini cukup banyak, bagikan juga sebagai hadiah. Ya, jangan kiri kanan nyati, malam itu dia ngirup asapnya. Enak kan? Untuk menumbuhkan kasih sayang sesama makhluk Allah ya. Nah, jamaah rahimakumullah, selanjutnya itu udahlah sampai pada potong kuku tadi, larangannya nggak bersifat haram. Kalau nggak nyaman boleh dipotong, tapi kalau nggak masalah pelihara aja sampai 10 hari. Satu, berarti kalau hitungan kita 18 Mei itu tanggal 1 Zulhijjah. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 10 hari ini. Kita Muhammadiyah betul. Ini udah pindah ke ini. Dam, ambil kalender tadi, Dam. Mana ketemu? Tolong, tadi ada kan? Biar Pak Ketua PCM ini. Ada, kebetulan ada satu lagi nih mobil itu. Ambil, tolong. Tadi kamu taruh kanan kan? Nah, jamaah rahimakumullah. Sekarang udah cukup lah, itu udah paham. Jadi kalau kita mau atas nama ayah kita, asal ayah kita pernah ngomong dulu pengen kurban. Kalau nggak pengen nggak usah. Baik, selanjutnya apa sih yang kita dapatkan? Yang pertama, min amali ahabu ilallah min hazihi. Tidak ada amalan yang paling Allah cintai kecuali amalan ini. Apa ya Rasulullah? Menyembelih hewan kurban. Kapan? Pada 4 hari itu. Ya Rasulullah, wala jihadu fi sabilillah, walau dibandingkan dengan amal jihad fi sabilillah, berangkat ke medan perang taruhan nyawa, kata Nabi, qala wala jihadu fi sabilillah, tidak akan mampu dikalahkan oleh orang yang jihad fi sabilillah illa kecuali rajulun kharaju bimalihi wa nafsihi falam yadi min zalika bisyai, kecuali seseorang laki-laki berangkat ke medan perang, medan jihad, membawa seluruh hartanya, rumah dijual, motor dijual, kebun dijual, beli peralatan perang, lalu berangkat ke medan perang membela agama Allah, falam yarji, tidak ada yang kembali, nyawa melayang, harta habis. Hanya itu amal yang mampu mengalahkan pahala orang yang berkurban di 4 hari itu. Ayatnya hanya mampu dikalahkan, dijual rumah, jual kebun, beli senjata, lalu berangkat ke medan perang, lalu tidak ada yang kembali. Kasih sama beliau sebelah kanan tuh. Itu tanggal udah agak kerek-kerek apa ya? Kasih untuk saya bayar enggak? Pasti 2006 atau 2005 itu. Ya. Ajam rahimahullah, enggak usah lihat lagi dah, udah jelas 27 itu dah. Jadi amal yang paling mulia
Kata para ulama, seandainya kalian sedekah infak ke masjid atau ke orang miskin hari itu 10 juta dibandingkan beli domba jaza'ah tadi, pahalanya lebih besar beli domba jaza'ah tadi. Bukan masalah nominalnya, karena masalah momennya, harinya yang istimewa 4 hari tadi. Yang kedua, ya Rasulullah, apa itu kurban? Sunnatu abikum Ibrahim, sunnah atuk kalian Nabi Ibrahim. Kami dapat apa ya Rasulullah dari kurban itu? Setiap satu helai bulunya satu pahala kebaikan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan rambutnya? Setiap satu helai rambutnya satu pahala kebaikan. Bayangkan kambing itu belilah tanggal 26, malamnya pinjam kalkulator tetangga, ajak istri, anak-anak menghitung jumlah bulu kambing itu. Berbagi tugas. Mak sebelah kanan, saya sebelah kiri. Adek di mana mak? Kamu ekor sama kaki dek. Ayo depan pala sama rambutnya itu. Sampai menjelang subuh nggak selesai. Kalkulator berapa mak? 4.250.300 helai. Nah itulah pahalanya. Saya bilang itu. Saya sampaikan di khutbah Jumat. Ketawa yang baris depan. Kata kawan saya Abi Bakal seorang tadi, kenapa? Ya orang ketawa semua gara-gara ngitung bulu kambing. Nah bayangkan, nggak kan itu yang kedua keutamaan. Ketiga, kata Rasulullah SAW, nanti pada hari kiamat kukunya, tanduknya, bulunya akan bersaksi di hadapan Allah. Tanduknya, kata ulama mensyarahkan hadis ini, tanduknya akan bicara kepada Allah, memberikan kesaksian. Wahai Allah, aku adalah tanduk hewan kurban si fulan, orang Penagan Jaya, ya Allah. Bercanda. Nah, tanduknya nggak kita makan, kukunya apalagi. Ibu, ada yang mepes bulu kambing? Nggak ada. 3 hal ini aja yang disebutkan Nabi, nggak kita makan akan bersaksi di hadapan Allah. Bayangkan, apalagi dagingnya, kulitnya, jantungnya, hatinya. Ini luar biasa. 3 ini aja kalau kita ingat, saya yakin dah semangat berkurban. Ya. 1 tadi, amal yang paling mulia yang hanya mampu dikalahkan orang yang berangkat ke medan jihad, nyawa dan hartanya habis. 2, setiap satu helai bulu rambut dan rambutnya 1 pahala. 3, kuku, tanduk dan bulu akan menghadap Allah memberikan kesaksian. Yang lain tentu lebih banyak. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, perbaguslah jiwa kalian dalam berkurban. Maknanya apa? Jangan ada kesombongan, jangan ada kebanggaan bagi sohibul kurban. Bagi yang nggak berkurban, sohibul kupon, jangan rakus. Dikasih 1 paket jadilah langsung pulang. Nggak usah nunggu-nunggu melipir-melipir, incar telur tadi, nggak usah. Demikian jamaah rahimakumullah, habis waktunya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.